Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film horor yang menarik banget nih. Judulnya Scary Stories to Tell in the Dark. Nyeritain tentang sebuah buku terkutuk yang di dalamnya bakal tertulis cerita, dan apapun yang tertulis di buku itu bakal kejadian juga di dunia nyata. Pokoknya ini ceritanya seru dan bagus banget. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa bantu aku dulu dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. Jadi film ini berlatar waktu di tahun 1968, di mana ada sebuah kota kecil di Amerika yang namanya Mill Valley. Dan sekarang nih lagi Halloween. Terus ada 3 cowok bandel yang suka usil dan ngegangguin anak-anak lain. Ketua gengnya yang di tengah guys, namanya Tommy. Nah, korban yang suka digangguin tuh ada cewek berkacamata ini nih, namanya Stella. Sama 2 temennya juga yang namanya Augie dan Chuck. Rencananya malam ini mereka bertiga bakal ketemuan buat ngerayain Halloween. Sekaligus mereka juga ngerencanain balas dendam ke si Tommy dan gengnya. Tommy ini emang gak jelas banget. Dia dan teman-temannya sering banget ngelemparin botol ke orang-orangan sawah ini yang mereka kasih nama Harold. Tommy kayak iseng aja karena dia nggak suka sama orang-orangan sawahnya yang jelek. Di malam harinya, Stella, Augie, dan Chuck udah ngumpul nih lengkap sama kostum Halloween mereka. Dan pas banget, mobil si Tommy dan gengnya udah mau lewat. Di situ Tommy juga ngebawa pacarnya yang namanya Ruth. Dan Ruth ini kebetulan kakaknya Chuck guys. Nah pas lewat, mobil Tommy langsung dia dilemparin telur. Bahkan sampai mobilnya nabrak pagar nih. Stella, Augie, dan Chuck langsung kabur dan dikejar deh sama gengnya Tommy. Saking paniknya, mereka sampai ngumpet di mobil seorang cowok dan akhirnya kenalan nih, namanya Ramon. Sayangnya mereka tetap ketahuan sama gengnya Tommy. Tapi untung Ramon yang pemberani berhasil nyuruh mereka pergi. Setelahnya, mumpung lagi Halloween, Stella punya ide dan ngajakin temen-temennya buat uji nyali di sebuah rumah kosong biar seru aja. Ternyata di situ ada sebuah rumah besar yang emang udah kosong dan sepi. Gosipnya ada banyak anak-anak yang hilang karena rumah itu. Walau digembok, tapi mereka nekat guys. Gemboknya berhasil dibuka pakai bolpen dan mereka langsung masuk. Augie dan Chuck langsung sibuk main petak umpet. Sementara Stella sama Ramon yang penasaran akhirnya nyoba keliling. Di situ Stella cerita, katanya di rumah itu dulu tinggal seorang anak perempuan yang namanya Sarah. Sarah selalu dikurung di rumah itu dan gak pernah dibolehin keluar sampai akhir hidupnya. Terus kebetulan Ramon dan Stella nemuin nih sebuah ruangan yang kayaknya dulu tempat si Sarah dikurung. Sementara mulai ada yang aneh, Chuck kan ngumpet di lemari. Pas dibuka, suasananya bukan rumah kosong tadi, tapi agak terang dan malah ada nenek-nenek yang ngeliatin si Chuck. Langsung ditutup tuh pintu lemarinya. Dan tiba-tiba kebuka lagi, tapi untung itu tuh si Augie. Chuck ngerasa ada yang gak beres sama rumah itu, dia pengen cepet-cepet pergi. Tapi Stella masih sibuk di ruangannya Sarah. Dia bahkan nemuin sebuah buku. Ternyata karena dulu Sarah dikurung dan gak bisa kemana-mana, dia jadi suka nulis cerita di buku. Di situ Chuck makin ketakutan karena gosipnya buku itu ditulis pakai darah anak-anak yang menghilang secara misterius di kota itu. Nah pas lagi panik gini, tiba-tiba mereka sadar kalau mereka dikunciin di rumah itu sama si Tommy. Si Ruth nih, kakaknya Chuck, minta supaya Tommy jangan kayak gitu karena di dalam ada adiknya kan. Tapi Tommy gak peduli, bahkan si Ruth ikut dia kunciin juga di situ. Terus bukannya panik, Stella malah asik bacain buku misterius punyanya si Sarah. Dan anehnya, pas dia bacain buku itu, muncul bayangan hitam yang ngebukain pintu mereka yang dikunci. Mereka semua akhirnya bisa keluar. Tapi ternyata mobilnya si Ramon udah dicoret-coret dan dirusakin sama gengnya Tommy. Padahal Ramon gak punya tempat tinggal lagi guys. Dia ini anak rantau yang biasa tinggal di dalam mobilnya ini aja.
Nah, karena jam segitu bengkel udah tutup, Stella nawarin Ramon buat nginep dulu aja nih di rumahnya. Terus di kamar, Stella ternyata diam-diam ngebawa bukunya si Sarah tadi. Di situ ada banyak cerita dan masih ada halaman yang kosong juga. Di buku itu ada satu cerita yang bikin Stella penasaran, judulnya Harold. Anehnya, tinta halaman itu masih basah, kayak baru ditulis. Sementara di tempat lain, ini si Tommy baru nyampe rumah. Terus dia disuruh sama ibunya ngambilin telur gitu di kandang ayam. Dan aneh nih, bener-bener sesuai kayak tulisan di buku itu yang nyeritain tentang tokoh bernama Tommy yang lagi ngambil telur juga. Setelah ngambil telur, Tommy ngelewatin persawahannya. Dan dia senggol tuh Harold, si orang-orangan sawah yang dia benci. Tommy jalan terus, tapi anehnya dia ngelewatin si Harold lagi. Tommy udah sadar ada yang gak beres, tapi dia tetap jalan aja. Dan dia malah ngelewatin lagi tiang tempatnya si Harold. Tapi anehnya orang-orangan sawah itu gak ada. Tommy yang bingung jalan lagi nih, tapi tiba-tiba Harold udah ada di depannya. Bahkan orang-orangan sawah itu bisa bergerak. Tommy berusaha kabur, tapi dia dikejar terus sama Harold. Dan ngerinya, tiba-tiba keluar jerami dari tubuhnya Tommy. Di pagi hari, Ramon udah di bengkel untuk ngebenerin mobilnya. Tapi di situ dia malah disamperin sama polisi. Soalnya Tommy dilaporin hilang dari semalam. Dan Ramon yang orang asing ini dicurigain. Apalagi dia ada masalah kan sama Tommy yang sampai ngerusakin mobilnya. Sementara Stella yang lagi ngumpul sama Augie dan Chuck panik. Soalnya di akhir cerita di buku itu tertulis kalau Tommy berubah jadi orang-orangan sawah yang ngegantiin si Harold. Setelahnya Stella yang masih penasaran akhirnya mutusin buat mampir ke persawahannya si Tommy. Dan anehnya orang-orangan sawah di situ pakai jaket yang persis sama kayak yang dipakai Tommy kemarin. Karena takut, Stella akhirnya mutusin buat ngembaliin buku itu lagi ke rumahnya Sarah. Abis itu dia pulang kan, tapi aneh banget nih, buku tadi tiba-tiba udah ada lagi dong di kamarnya. Dan pas dibuka, muncul cerita yang baru lagi. Kali ini tokoh utamanya tertulis si Augie, sahabatnya Stella. Udah disobek tetap nggak bisa, tulisannya tetap muncul. Panik banget, Stella langsung buru-buru nelpon si Augie. Jadi Augie lagi sendirian di rumah, karena bapak dan ibunya lagi pergi. Terus ini dia mau ngangetin makanan yang ada di kulkas. Di telepon, Stella udah teriak supaya Augie nggak makan apapun. Tapi telat guys, udah keburu dia suap. Masalahnya di buku itu tertulis ada mayat wanita yang nyariin jempol kakinya yang hilang. Si Augie nggak peduli dan malah ngira temennya ini lagi ngerjain dia doang. Dan tanpa dia sadari, di wadah sup itu ada sesuatu guys. Tetap dia suap lagi. Ternyata yang ada di mulutnya itu jempol kaki. Augie langsung kabur ketakutan pas tahu kalau apa yang dia alamin itu bener-bener sama kayak cerita yang ada di buku. Dia ngumpet di dalam kamar. Sementara Stella dan Ramon berusaha nyusulin ke rumahnya Augie. Di situ kelihatan nih ada sosok yang mengerikan dan dia nggak punya jempol kaki. Augie ngedenger makhluk itu berbisik-bisik nyariin jempol kakinya yang hilang. Karena takut, akhirnya dia ngumpet kan di bawah kasur. Tapi dia malah ketarik dan menghilang entah kemana. Stella dan Ramon baru sampai, tapi ya udah telat. Mereka cuma nemuin bekas cakarannya Augie aja di balik kasur itu. Stella ngerasa bersalah, gara-gara dia yang ngambil buku terkutuk itu, Augie jadi menghilang. Terus Stella, Ramon, dan Chuck udah berusaha buat ngebakar buku itu. Tapi bukunya juga nggak bisa hancur guys. Akhirnya mereka berusaha nyari tahu lagi tentang si Sarah, gadis yang dikurung di rumah dan nulis buku terkutuk itu. Nah pas mereka lagi sibuk nyari-nyari info, tiba-tiba di buku itu muncul cerita baru. Judulnya The Red Spot, artinya titik merah. Di situ tertulis cerita tentang si Ruth, kakaknya si Chuck. Dan ini Ruth emang lagi gak pede banget karena di wajahnya ada benjolan jerawat yang semakin membesar. Dan ngerinya ada sesuatu yang muncul keluar dari jerawatnya itu. Ternyata ada banyak banget laba-laba yang keluar dari pipinya Ruth. Beruntung Stella, Ramon, dan Chuck berhasil sampai di situ tepat waktu dan Ruth masih selamat. Setelahnya mereka lanjut nyari informasi lagi tentang Sarah si penulis buku. Terus mereka akhirnya ketemu nih sama salah satu keluarganya Sarah yang masih hidup. Dan wanita ini bilang kalau Stella harusnya nggak ngambil buku itu. Sekarang arwahnya Sarah jadi marah. Mereka juga akhirnya disuruh nyari info ke sebuah rumah sakit jiwa.
Katanya dulu Sarah sempat dibawa ke sana karena dianggap nggak waras. Diam-diam mereka masuk dan mau ngambil berkas-berkas tentang data kesehatannya si Sarah. Tapi di situ Chuck ngerasa takut, gak mau ikut ke dalam, dia nunggu di luar aja. Nah, bukannya diam, si Chuck malah keliling guys. Keberadaannya ketahuan dan dia jadi dikejar-kejar sama petugas. Sementara Stella dan Ramon udah berhasil nih nemuin berkas-berkas tentang kondisi kesehatannya si Sarah. Di situ mereka dapat info kalau keluarganya Sarah tuh jahat banget. Mereka ngucilin Sarah karena kondisi fisiknya yang berbeda sama anggota keluarganya yang lain. Sampai tiba-tiba Ramon dan Stella keinget belum ngecek lagi isi buku tadi. Ternyata bener, udah ketulis cerita baru. Dan kali ini ceritanya tentang si Chuck yang terjebak di ruangan merah. Sementara Chuck yang dari tadi sibuk kabur sekarang ada di lorong rumah sakit. Dan lampu lorong itu tiba-tiba berubah jadi merah. Di ujung ada sosok monster wanita yang nyamperin dia. Chuck udah berusaha lari, tapi anehnya kemanapun dia kabur, sosok itu udah ada di ujung lorong dan semakin mendekat ke arahnya. Sampai dia udah benar-benar terpojok. Karena mau ke arah manapun, sosok mengerikan itu selalu ada di depannya. Sampai Chuck akhirnya ketangkep dan masuk ke tubuh makhluk itu. Stella dan Ramon udah sampai di tempat itu, tapi semuanya terlambat. Mereka cuma nemuin bolpennya aja dan si Chuck udah menghilang. Terus mereka udah ketahuan deh nih sama petugas rumah sakit. Ramon dan Stella akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di situ Stella udah berusaha ngejelasin tentang buku itu, tapi ya si polisi nggak percaya. Malam itu Stella dan Ramon akhirnya dikurung dulu nih di penjara. Sementara si polisi yang penasaran ngeliat buku tadi kan, dan dia kebingungan karena ada cerita lain yang baru tertulis. Kali ini ceritanya tentang si Ramon guys. Bener aja, muncul makhluk aneh dan si polisi langsung terlempar. Makhluk ini punya badan yang fleksibel guys. Dan makhluk itu berusaha masuk lewat celah sel-sel di penjara untuk nangkep si Ramon. Beruntung Stella berhasil ngambil kunci dari kantongnya si polisi. Terus dia dan Ramon langsung kabur pas makhluk itu masih kejebak di antara tiang-tiang penjara. Mereka akhirnya mutusin untuk pisah. Stella bakal ke rumah itu untuk nenangin amarah arwahnya si Sarah. Sementara Ramon harus tetap kabur dulu dari kejaran makhluk itu. Stella udah sampai di rumah itu dan dia langsung mohon-mohon supaya Sarah menghentikan amarahnya. Tapi situasi di rumah itu seolah kembali ke masa lalu. Dan Ramon yang udah berhasil nyusulin ke rumah itu cuma nemuin buku tadi aja. Udah ada cerita baru tentang si Stella yang sekarang entah ada di mana. Ternyata Stella justru sekarang seolah-olah ngalamin jadi si Sarah yang dikejar-kejar sama keluarganya sendiri. Stella berusaha sembunyi, tapi dia ditangkap dan dia jadi ngalamin apa yang dulu biasa dijalanin sama Sarah. Dia dikunciin di sebuah ruangan dan gak lama Stella ketemu sama sosok Sarah guys. Di situ Stella minta supaya Sarah ngeredain amarahnya. Abis itu malah Stella nih yang nulis cerita asli tentang si Sarah di bukunya. Dimana Sarah ini gadis kecil yang dijahatin sama keluarganya sendiri. Stella minta supaya Sarah bisa beristirahat dengan tenang. Sarah akhirnya menghilang dan Ramon berhasil nemuin Stella di ruangan tertutup itu. Setelahnya mereka udah gak pernah diganggu sama cerita dari buku itu lagi. Walau sampai sekarang Stella nggak tahu teman-temannya yang hilang itu ada di mana, tapi dia yakin dia pasti bisa nemuin lagi teman-temannya itu secepatnya. Ya, filmnya sampai di situ aja guys. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau kalian suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!